Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat dan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan orang-orang yang kita cintai merupakan kesedihan yang teramat sangat dalam. Ketika kita kehilangan suami, kehilangan istri, apalagi kehilangan ayah dan ibunda kita yang telah melahirkan. Bahkan kehilangan sahabat sejati. Tetapi kita harus menyadari bahwa tiada keabadian dalam kehidupan di dunia ini. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 23, "Faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir." Di antara manusia itu ada orang-orang yang sudah memenuhi janji, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada pula orang yang sedang menunggu tibanya saat untuk kembali kepada Sang Pencipta. Kita yang masih diberi Allah kesempatan, kita yang masih bernafas pada hari ini, hakikatnya kita juga adalah orang yang sedang menunggu tibanya janji untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedih, kita berduka ketika kehilangan orang yang kita cintai, apalagi kedua orang tua kita. Kasih sayang ibu membawa ke sorga, kasih sayang ayah tiada penghujungnya. Kita dibesarkan dari sebesar telapak tangan, maka ayah dan bunda jangan pernah terlupakan. Untayan mutiara yang dipersembahkan, istana megah yang dibangunkan, itu pun belum cukup membalas jasa ayah dan bunda, karena kasih sayang mereka berdua tiada batas dan tiada bertepi. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya." Ya Tuhanku, ajarilah diriku supaya aku tahu bersyukur kepadamu dan aku tahu berterima kasih kepada kedua orang tuaku. Ayat ini menyadarkan kita, setelah kita bersyukur kepada Allah, berterima kasihlah kita kepada ayah dan ibunda kita. Suatu kali sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawaya syai'un min ba'di mautihima?" Faqala na'am. Wahai Rasulullah, apakah masih ada yang tersisa bagiku untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuaku yang mereka sudah tidak ada lagi? Pertanyaan sahabat ini dijawab Nabi, na'am, iya. Tentu kita ada yang sudah kehilangan kedua orang tua atau kehilangan salah satunya. Maka pertanyaan ini menarik untuk kita renungkan kembali. Apa saja sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang tersisa bagi kita, yang kebaikan itu bermanfaat bagi orang tua kita yang sudah tidak ada lagi? Maka Nabi SAW menjawab, di antara kebaikan itu yang pertama, as-salatu alaihima, mensolatkan jenazah. Kita ikut melaksanakan fardu kifayahnya, mulai dari memandikannya, mengkafankannya, apalagi mensolatkannya, anak lelaki yang tampil menjadi imamnya, sampai menguburkannya. Bahkan kita yang menerima jasadnya terakhir kali. Dan itu pun sebenarnya belum cukup membalas jasa kedua orang tua. As-salatu alaihima juga bermakna tidak pernah berhenti mendoakan. Nah, maka orang-orang tua kita yang sudah tidak ada lagi, ayahanda, ibunda kita, dan orang-orang yang kita cintai itu, mereka selalu menantikan untayan doa dari kita, anak dan keluarga yang ditinggalkannya. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Jangan pernah berhenti selalu meminta ampunan kepada Allah. Jika orang tua kita, orang yang kita sayangi itu semasa hidupnya ada dosa dan kesalahannya, semoga Allah telah mengampuninya. Dan bahkan Allah menambah-nambah kebaikan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa infadu ahdihima. Kalau orang tua kita semasa hidupnya ada janji-janji baik yang pernah dia sampaikan kepada orang lain, kita keluarga yang ditinggalkannya, tunaikan janji-janji baik yang pernah disampaikan orang tua kita pada masa hidupnya. Kemudian berikutnya, wasilaturrahim allati la tusalu ila bihima. Sambung silaturahim orang tua kita. Dia punya saudara, kakak, adik, abang, datangi mereka, dan kemudian itulah sebagai pengganti dari orang tua kita yang sudah tidak ada.
Dan itu tidak akan memutuskan silaturahim kita sampai akhir zaman. Dan satu lagi, wa ikramu shadiqihima, muliakanlah orang-orang yang pernah dimuliakan oleh kedua orang tua kita pada masa hidupnya. Siapa sahabat baiknya, datangilah mereka sebagai pengganti orang tua kita semasa hidupnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, boleh bersedekah atas nama orang tua yang sudah tidak ada. Kita niatkan untuk mereka yang sudah tidak ada. Begitulah kasih sayang kita kepada orang tua, tiada batas dan tiada bertepi. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjemput ridho kedua orang tua kita. Ridhonya Allah adalah pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah adalah pada murka kedua orang tua kita. Orang-orang hebat di dunia ini adalah mereka yang selalu berbakti dan memuliakan kedua orang tuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan ridho dari Allah dengan ridho kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.